Era Jaya Digital mencatat pertumbuhan bisnis 17% sepanjang 2025. Meski industri gadget secara umum dinilai stagnan, pencapaian ini menunjukkan industri gadget nasional masih menunjukkan minat tinggi. Tercermin dari nilai transaksi Era Jaya yang mencapai sekitar 76 triliun rupiah pada 2025. Kinerja positif Era Jaya Digital pada 2025 mencerminkan keberhasilan strategi adaptasi terhadap perubahan tersebut. Perusahaan mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan permintaan perangkat digital, sekaligus mengelola tantangan eksternal melalui optimalisasi rantai pasok dan diversifikasi kanal distribusi. Era Jaya Digital menyesuaikan strategi dengan menjaga keseimbangan antara ketersediaan produk, harga yang kompetitif, serta pengalaman pelanggan. Era Jaya Group memiliki portofolio yang mencakup distribusi dan retail berbagai brand global di sektor telekomunikasi dan gaya hidup digital. Perusahaan mengoperasikan jaringan gerai yang tersebar di berbagai wilayah, serta mengelola platform e-commerce dan layanan digital untuk memperluas jangkauan pasar. Namun, situasi 2025 berbeda dengan 2026. Kondisi geopolitik global dalam beberapa waktu terakhir turut memberikan tekanan terhadap industri teknologi, khususnya melalui kenaikan biaya produksi dan distribusi. Dampak ini berimbas pada harga jual perangkat seperti smartphone, laptop, dan aksesoris yang mengalami penyesuaian di berbagai pasar, termasuk Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh sepak terjang dan strategi Era Jaya ke depannya, Selular ingin menyempatkan berbincang santai bersama Joy Wahyudi, CEO Era Jaya Digital, yang dipandu CEO and Editor-in-Chief Uday Rayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Seluler sudah kembali bertemu dengan saya Uday Rayana di acara Bincang Eksekutif. Luar biasa, Bincang Eksekutif kali ini kita bertanya ke satu kawasan di Jakarta Barat, di kantor perusahaan yang memiliki ribuan unit atau toko handphone, toko smartphone di banyak kota-kota besar di Indonesia. Kita akan bertemu dan langsung berdiskusi nanti dengan tamu kita yang luar biasa, Pak Joy Wahyudi. Beliau adalah CEO dari Era Jaya Digital. Makasih Pak Joy sudah datang. Oh, ya. Apa kabar? Saya mau datang ya sini. Ya. Pertama kali. Agak grogi kalau bajunya. Nah, teman-teman Sobat Seluler, kita ketahui bahwa industri selalu sangat kompetitif dan memang kita ketahui hari ini tentu populasi smartphone, populasi handphone yang luar biasa tentu harus melibatkan pasar yang atau mitra-mitra atau bahkan pemain besar terutama di industri toko-toko modern handphone. Nah, kita ketahui bahwa salah satu pemain yang utama di industri smartphone, di industri gadget adalah Era Jaya. Era Jaya memiliki ribuan toko, terutama di sisi toko-toko yang tersebar dari sisi Erafone, kemudian juga ada Urban Republic, ada iBox dan lain sebagainya. Dan kita akan nanti akan mengupas bagaimana transformasi Era Jaya di industri smartphone yang saat ini sangat kompetitif. Tentu akan banyak juga challenge yang akan dihadapi. Oke, Pak Joy, tadi saya udah sedikit agak gambaran ya bagaimana hari ini industri. Sebelum kita ngomongin Era Jaya sendiri, saya ingin melihat perspektif dari Pak Joy ini. Sejak dari Pak Joy sendiri kan juga bukan cuma di retail hari ini kan, sebenarnya Pak Joy juga tempat malang melintang ya di industri seluler, tapi khusus di operator seluler. Kalau lihat perspektif Pak Joy hari ini seperti apa sih sebenarnya behavior masyarakat membeli keputusan handphone dari sisi feature phone kemudian masuk ke smartphone, tentu ada perbedaan yang mendasar ya. Oh, ya memang kalau dilihat kan sebenarnya bisa dibilang semua yang kita lakukan dalam hidup kita itu semua udah banyak kan tuh larinya kan di handphone, di smartphone lah sekarang kan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang kedepannya memang semuanya nanti kehidupan kita bukan hanya berkomunikasi tapi juga memang akan membutuhkan alat-alat inilah yang kita pakai hari ini gitu. Dan ini memang tentunya selalu didukung juga oleh ya kita kan satu ekosistem industri lah ya. Kami dari Era Jaya kan fokusnya lebih penyedia alatnya. Tapi memang selama ini alat itu hanya bisa digunakan kalau memang ada alasan untuk menggunakannya. Dan kedua ada juga means transportnya juga. Jadi memang kerjasama yang sudah kita lihat selama ini ekosistem itu memang terbentuk yang membuat jadi akhirnya bahwa memang penggunaan daripada kehidupan masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi global juga memang akan dan kedepannya juga akan terus
ketergantungannya akan ada dengan dengan smartphone ini. Jadi smartphone, aplikasi yang ada yang perlu digunakan hari ini bukan hanya untuk komunikasi, tapi untuk financial transaction, untuk social media, untuk cek macam-macam. Apalagi sekarang kita lagi hot dengan topik AI ya. Nah itu kan semuanya juga ada embedded semuanya di dalam smartphone itu sendiri. Nah tidak lupa juga mungkin juga teman-teman carrier yang memang mendukung ini dengan tadi kita sempat bahas ya, bahwa evolusi daripada carrier sendiri dari yang 3G, 4G, sekarang 5G, dan mungkin kedepannya juga akan ada 6G, itu juga membuat banyak fitur yang mungkin kalau saya lihat tuh high intense dari kapasitinya bisa digunakan lebih banyak lagi dari sini. Memindahkan banyak fungsi yang selama ini mungkin tidak di handphone akan larinya juga ke smartphone gitu. Ya. Pada akhirnya kita nggak bisa lepas dari perangkat ini. Kasarnya kalau itu ditinggal di rumah pasti kita balik pulang ambil lagi gitu. Kalau dompet nggak perlu lagi karena sekarang bisa bayar pakai itu kan. Betul. Nah kembali ke belakang sebelum nanti kita ke depan ya. Pak Joy kan cukup lama tadi di Carrier, pernah juga di Excel, Axiata, pernah juga di Indosat gitu ya. Kan melihat nih bagaimana transformasi industrinya juga, behavior masyarakat, yang tadi juga dari kita sempat diskusi dari 2G, 3G, 4G, bahkan sekarang udah 5G ya kan gitu. Pak Jo sendiri sebenarnya melihat seperti apa sih benang merah dari transformasi industri ini dan kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat? Ya tadi sempat saya udah asik bicara juga, memang sebenarnya kan benang merahnya memang kan dari awalnya untuk berkomunikasi ya sekarang udah more than komunikasi. Kehidupan kita bisa dibilang mungkin lebih dari 50% tergantungannya di situ. Di dalam smartphone ini kan. Karena memang semuanya terkumpul, konsolidasi. Yang paling gampang mungkin kita bisa lihat sekarang mungkin kamera lah. Saya bisa lihat kamera itu udah gone lah industrinya kan. Ya istilahnya kameranya ada di sini. Iya. Kalau kan kita lihat banyak principal brand yang bekerja sama kolaborasi dengan ya lensa-lensa terkemuka lah, semuanya itu situ kan. AI kamera pun juga udah ada, jadi kan sebenarnya ya beautification itu juga terjadi. Jadi udah istilahnya ada banyak industri yang memang larinya ke situ. Dan memang ini udah terbentuk, bukan hanya kalau saya lihat sih dari sisi kalau ya tempat saya dulu ya Carrier sampai sekarang, tapi itu kan sebenarnya kan hanya means-nya, transportnya doang. Transport nggak ada gunanya kalau tidak ada penggunaannya kan. Betul. Aplikasinya apa? Nah itu kan makin lama makin dibawa lagi ke sini kan. Karena kita nggak hanya melakukan ini untuk ya basic lah ya, kita untuk berkomunikasi is a must. Tapi di luar itu juga apa? Untuk foto, video semua udah di sini. Harinya aja kita ngerekam semuanya handphone. Saya lihat udah nggak ada lagi kamera-kamera lagi yang dibawa hari ini ke sini kan. Nah di luar itu pun juga kita lihat bahwa sekarang kalau ditarik benang merah ini, ya memang semuanya memang udah akan terfokuskan ke sini. Satu device yang bisa melakukan multiple function yang di luar daripada purely communication, tapi juga udah merambah ke sosial kehidupan kita. Financial udah pasti. Karena saya udah lihat sekarang kan ya mau bayar ya semua tinggal pakai handphone, gitu kan. Sosial media udah nggak usah dipungkiri. Nah, informasi media. Even media pun sekarang zaman kita dulu kita masih medianya masih cetak lah apa, sekarang udah nggak ada lagi kan. Semua udah lari semua ke sini. Jadi online itu ya memang adalah vehicle-nya gitu kan, yang membuat nanti kita apa aja yang kita mau lakukan ya semua ada di situ. Ada di situ ya. Jadi benang merahnya memang dimulai dari ya kalau saya bisa bilang kalau dari sisi Jaya kita kan penyedia perangkat. Ya, perangkat ini juga sebenarnya nggak akan ada gunanya atau bisa berkembang lebih pesat kalau tidak ada supporting cash-nya juga ya. Ya khususnya mungkin teman-teman di Carrier hari ini tuh juga yang mendukung kan. Itu benang merahnya ya, kalau tanpa mereka juga ini juga nggak akan berfungsi. Betul. Plus kedepannya akan dibawa kemana ya, memang teknologi kan kita mulai tahu lah ya. Sekarang lagi gencar banyak yang ngomong 5G. Handphone pun, smartphone juga sekarang yang paling laku kita lihat juga mesti ada 5G gitu. Walaupun mungkin networknya masih belum merata, tapi memang bisa dilihat ada bedanya lah dari sisi latency, penggunaan, itu pun kelihatan bahwa memang 5G dan juga tambah lagi AI hari ini membuat ini makin lama makin canggih lah alatnya. Kan? Betul. Nah, saya ingat ya Pak Jo ya, pada saat dulu mungkin era konvensional di 3G itu kan masih operator tuh most likely jualannya di memang dia powerful banget karena mereka jualan
SMS ya kan, karena ekosistem masih terbatas pada device sama network gitu. Kita belum bicara aplikasi nih, aplikasi kan bicara di eranya 4G ya nanti ke depan muncullah, makanya yang tadi Pak Joy sebutin ada e-commerce, ada sosial media, kemudian bahkan financial services dan lain semacamnya. Tadi yang jelas itu kan memang merubah ini ya habit, landscape-nya juga industrinya ya kan, kemudian juga saya menarik adalah kalau lihat transformasi itu bagaimana sebenarnya era menempatkan posisi itu. Karena kan ini juga kalau saya lihat ya kita ke belakang sebelum kita diskusi tentang yang tadi itu. Saya ingat sekali era ini mulai dibilang di era-era 2G ya, masuk ke 3G itu masih pemain yang ya gitu kan. Tapi kan era 3G ke depannya malah jadi game changer, malah hari ini ngegas gitu udah luar biasa, hari ini jadi nomor 1. Ini tentu sesuatu yang luar biasa nih, bagaimana memanfaatkan momentum transformasi teknologi, dan ada company yang satu yang memang konsisten akhirnya bisa memenangkan persaingan. Ya memang pada saat waktu pertama kali saya join Era Jaya, memang kan itu salah satu yang mandat dari pemegang saham bahwa bawa Era Jaya ke next generation lah in terms of daripada hari itu mau dibawa kemana gitu kan. Memang salah satu yang ya kita seperti mungkin juga ya banyak yang tahu juga bahwa memang kan kita juga sudah merambah ke bisnis lain yang tetap di retail. Tapi memang kan saya lihatnya bahwa tetap fokus kita adalah membesarkan core bisnisnya Era Jaya itu sendiri kan. Karena yang seperti dibilang awalnya memang kan Era Jaya itu kan nggak ada beda sama distributor yang lain. Kita purely sebagai distributor daripada principal. Nah memang pelan-pelan waktu saya join itu kan jumlah retail tokonya tuh masih ya mungkin udah dibilang katanya terbanyak, tapi saya yakin juga waktu itu mungkin banyak sekali store format yang belum yang benar-benar 100% milik kita. Jadi masih banyak yang kita ya join business atau apa gitu kan, dengan toko lain gitu. Nah itu kita hitung sebagai toko kita, tapi nggak purely sebagai retail kita. Nah memang saya ingat tuh tahun 2020 pas COVID pula lagi. Jadi waktu itu memang katanya Era Jaya udah cukup besar nomor 1, tapi sebenarnya kan kombinasi bisnisnya masih 60-70% tuh masih pure sebagai distribusi, 30% masih retail. Nah hari ini kita transform tuh udah kebalik, jadi udah hampir 30-an sisa dari distribusi tinggal kebalik lah, 30-70. Jadi itu memang kita lakukan, kenapa? Karena kita ngelihat bahwa pada saat itu dan sampai juga dengan sekarang bahwa bisnis ini akan terus berkembang. Udah pastikan prinsipal kita banyak. Tapi yang menjadi kendala buat kita suatu saat kita lihat pasar kita itu juga kan persaingannya. Ya. Dan kita lihat bahwa memang dengan teknologi itu sendiri bahwa persaingannya itu ditentukan tentunya oleh consumer behavior ya. Mereka mau belanja di mana, bagaimana mereka milih, ngecek dan akhirnya beli barang yang kita jual. Nah, pada saat itu kita mengidentify beberapa ada mungkin 2 atau 3. Yang pertama yang paling penting memang kita lihat bahwa footprintnya kurang gitu. Footprintnya kita kurang itu intinya bahwa memang kita lebih dikenal mungkin di Jakarta dan kota besar di Jawa. Kota lain masih belum. Jadi memang salah satu pilar untuk yang strategi kita adalah untuk benar-benar untuk ngegerakin dulu ekspansi kita untuk penetrasi itu ada di seluruh Indonesia. Which is sebenarnya kita lakukan mungkin di 2 tahun 3 tahun pertama, which is sudah established sampai dengan hari ini. Nah kedua yang kita lihat juga bahwa behavior dengan waktu itu 2020 saya ingat juga udah mulai keluar tuh e-commerce kan baru mulai keluar kan. Nah itu kita lihat sebenarnya gimana ya e-commerce ini kayaknya kelihatannya kita awalnya kita lihat oh ini bagus nih kayak tambahan channel kan, kita bisa jual di situ. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan lihat jangka panjang ya kita ngeliat bahwa ini ada resiko juga gitu. Karena akhirnya kan customer-nya punya siapa? Punya kita atau punyanya e-commerce. Jadi yang kita lihat tuh bahwa memang kita mesti buat juga sendiri gitu. Dan itu udah kita lakukan sekarang. Dan itu kita agresifkan lagi sampai dengan sekarang. Nanti saya bisa uraikan lebih banyak data-datanya. Tapi yang ketiga yang paling penting, sebenarnya kita ngeliatnya dua-duanya ini sebagai channel yang sebenarnya complementary gitu ya. Nggak mungkin saya cuma bangun toko doang, tapi saya nggak ngedevelop saya punya online platformnya, atau buat hanya online platformnya tapi nggak ngebuat ekspansinya. Kenapa? Karena ini kalau saya lihat ya both are the same channel. Bagaimana Era Jaya bisa go direct ke end user gitu.
End user ada yang dari online, end user ada juga yang datang ke toko. Kebetulan mungkin di industri kita ini karena barangnya relatifly agak mahal, ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa, istilahnya kalau mau beli barang harga 10 juta, kayaknya sih dia lebih prefer sih lihat barangnya gitu kan. Dia bisa pegang, bisa unboxing, bisa apa. Dan itu kita di blast dari sisi itu. Dilindungi lah kalau saya bilang. Karena kalau di online, kalau orang mau beli makanan, dia taunya makanan dia kirim lah. Barang kalau harga cuma 100.000 mungkin nggak peduli aja, beli aja online kan. Itu kita bisa lihat banyak industri yang memang yang udah banyak ke transform lebih banyak ke online kan. Nah, di kita sendiri, saya sih selalu percaya bahwa sebenarnya online dan offline itu sebenarnya satu, ya, complementary gitu. Kita bangun toko gitu banyak, dan juga dibarengi dengan online platform yang customer kita juga lari ke situ, itu bisa saling complementary dari sisi bahwa orang bisa cek dulu barangnya di online, tetap ambilnya atau belinya tetap di offline. Orang beli di online, kita bisa antar jauh lebih cepat. Kenapa? Karena kita bisa atur dari toko terdekat, mungkin 10 km sampai 20 km, kita bisa kirim dalam mungkin less than 3 jam misalnya. Cuman yang kita udah lakukan, itu saya lihat tuh sinergi tersebut yang akhirnya ngebuat bahwa RJ Digital sendiri itu sekarang menurut saya udah hampir totally transform daripada mungkin dalam 5-6 tahun terakhir ini, bahwa yang dulu bisnisnya memang conventionally lebih banyak sebagai distributor, sekarang kita sih udah bisa dibilang hampir 70% bisnis kita itu datang dari retail. Yang dimana retail itu di-combine memang dengan masih mayoritas si offline, tapi online kita juga terus meningkat. Kita gunakan online kita tuh parameternya bukan sebagai berapa banyak penjualan dari online, tapi bagaimana ini mendukung terhadap offline kita. Sebenarnya offline saya banyak naik penjualannya karena ada kemudahan yang diberikan daripada online yang saya buat. Tentunya saya juga masih tetap juga bekerja sama dengan online platform yang besar-besar lah di Indonesia ya. Toko-toko kita juga kita ada taruh di situ. Tapi saya ngeliatnya itu sebagai pelengkapan channel. Yang saya fokuskan memang hari ini ngebalance antara own platform dengan third party platform. Ya, karena third party platform itu kan bukan milik saya, terutama customer-nya bukan milik saya kan. Jadi kalau hari ini saya sama dia udah nggak setuju gitu, dia bisa aja tarik customer base-nya sama itu. Sebenarnya Edian memang yang kita lihat adalah bagaimana kita meningkatkan direct akses ke customer kita. Nah itu yang supaya saya bisa hari ini juga ngomong ke customer saya, belanja apa, diskonnya apa, ada promo apa, ada apa-apa, semua itu saya bisa langsung. Ya, kalau makanya saya bilang kan distribusi sebenarnya bisnis yang paling mudah gitu. Yang penting modal ada, kita bisa jual kan. Entry barrier nggak terlalu besar, gitu kan. Cuman ya again, customer-nya siapa yang tahu gitu. Saya nggak bisa dari sana kan saya jual ke satu toko itu yang jual ke end user. Nah, yang tahu kan tokonya gitu. Saya nggak tahu gitu kan. Saya tahunya cuma dealernya kan toko ini. Apalagi hari ini mereka udah bermain dengan algoritma ya. Tambah itu lagi ya. Plus juga saya kan nggak bisa kontrol nasib saya karena dari kacamata partner, prinsipal juga kan ngelihatnya yang paling berharga sebenarnya kan siapa yang memiliki akses langsung ke pelanggan. Dan which is itu yang kita sebenarnya kita lihat sebagai targetnya daripada RJ Digital itu mentransform supaya kita bisa menjadi real market leader yang connected langsung ke pelanggan kita. Nah, saya setuju yang tadi pernyataan Pak Jay bahwa distributor ini kan memang everybody can chip in lah ya, tidak semua memang tidak bisa, tapi sebenarnya kan bicara entry barrier nggak selalu susah-susah banget ya. Tadi Pak Joy bilang bahwa yang penting punya kapital besar gitu kan, punya upaya untuk bisa penetrate ke market-market ya di seluruh kota besar gitu. Nah, saya ingin flashback sebelum kita juga diskusi lebih dalamnya tadi transformasi strateginya itu. Kan ke belakang itu ya, kita tarik lah bahkan satu dekade lalu kan, 2 dekade lalu. Kan era ini kan bukan yang pionir sebenarnya. Ada ya kalau kita sebut mungkin teman-teman Sobat Solar pernah dulu belanja di Global Shop gitu kan, pernah juga belanja mungkin di Oke Shop atau di Telesindo ya kan, itu eranya mungkin saya ingat sekali zaman Nokia tuh eranya ada di nomor 4. Jadi prioritas orang belanja di tokonya era tuh nomor 4 ya kan, sesuai dengan waktu itu memang nomornya memang salah satu yang terbesar keempat ya, memang ada yang waktu saya ingat benar ada Cipta Multi, ada Telkomsel ya kan, baru kalau salah nomor 4 adalah era.
Artinya itu juga dari sisi kesiapan atau dari kepemilikan tadi retail juga nggak sebanyak yang giant-giant ini kan gitu. Tapi setelah transformasi 3G ke 4G ini, apa yang bisa membuat sepengamatan Pak Joy gitu ya, bisa bahkan overtake, dan teman-teman yang itu malah hari ini nggak ketahuan juga hari ini di mana gitu kan, tidak ketemu juga. Mungkin kalau udah hanya era kan gitu. Jadi ini benar-benar kelihatan mereka bisa seperti sekarang ini. Apa nih sebenarnya kiat yang utama ya? Ya kalau menurut saya sih mungkin fokus daripada perusahaannya itu sendiri ya. Saya nggak mau sebut-sebut yang itulah ya. Itu kan udah sebagian juga udah nggak ada gitu kan. Udah nggak tahu di mana, udah dibeli atau apa gitu. Jadi kan. Tapi kalau saya lihat sih memang waktu itu pun sih saya lihat juga memang benar lah ya bahwa Era Jaya itu waktu itu memang kan masih mainnya kan distribusi dan juga nggak terlalu besar ya. Tapi satu hal ya saya lihat memang dari dulu bisnisnya memang fokus di situ. Benar-benar ngebesarin di situ jaringan itu kan. Dan ya memang ya setelah mungkin ya 2020 itu kita mulai mempercepat, memang seperti saya tadi sudah katakan bahwa memang kita ngelihatnya bahwa ini kita harus ke end user gitu kan. Jadi retail itu yang kita utamakan gitu. Nah itu transformasi besar itu jadi di situ kan, dimana memang dari yang sebelumnya ya notabene distribusi sama ada retail, Erafone gitu, iBox atau apa, tapi itu kan hanya di kota-kota besar, di mall-mall besar. Nah kita bawa sekarang itu kan ke bawah sampai ke kota ketiga pun kita juga buka gitu. Ya saya aja besok nih mau ke Medan, saya mau ngecek toko baru bukan di Medan, di kota ketiga, kayak di Brastagi atau di mana atau di Selangit, itu juga udah buka sampai di situ lah. Sekarang sih kenapa kita lari ke situ, karena kita lihat bahwa memang pasarnya ada di situ kan. Kita mau touch ke end user di situ. Ya memang seluruh Indonesia Edian memang saya rasa sih nggak mungkin bisa kita serve 100%. Makanya kita tetap ada bisnis distribusi kita. Tapi memang kita kita tetap fokus di distribusi karena sesuai dengan komitmen dengan prinsipal. Tapi yang own channel kita itu yang memang menjadi produknya kita. Betul. Ya, karena Era Jaya sebenarnya kan ya kayak teman-teman yang lain yang tadi disebut namanya juga nggak punya produk sendiri kan. Kita produknya ngejualin produk orang. Ya kan, merek A, B, C, D semuanya di Indonesia kita hanya penjualnya gitu. Ya, buat saya produk kita adalah retail kita itu yang ya, dan retail kita itu yang harus kita bangun menjadi ya kalau saya gampangnya sih menjadi pilihan utamanya konsumen di seluruh Indonesia ya, pada saat dia mau berbelanja produk seperti ini, produk kita, dia carinya di mana ya. Saya maunya first brand in mind itu adalah Erafone. Ya. Nah pertanyaan besarnya kan tetap kalau retail kan bicaranya kan quantity kan gitu. Kita bicara store sebanyak mungkin gitu ya di seluruh Indonesia. Nah kalau boleh tahu sampai Maret ini berapa yang udah? Sampai Maret ini totalnya hampir 2.000 deh kayaknya setahu saya. Kalau saya nggak salah deh. Soalnya angkanya selalu berkembang kan. Cuman ya karena sih kepala saya agak campur, karena kita juga ada toko format yang lain yang bukan toko handphone. Jadi saya tahu sih kita ada 2.000-an lebih ya, yang total semua Era Jaya Network. 2.000-an. Tapi itu kan nggak semuanya handphone. Ada yang restoran, ada yang supermarket dan lain-lain lah gitu kan. Nah pertanyaan besarnya kan membangun retail ini kan nggak gampang ya Pak. Itu kan butuh, balai bilang itu kan KPK juga cukup lumayan kan gitu. Problematikanya juga nggak mudah juga mencari tempat segala macam gitu. Lepas dari potensi pasarnya itu akan ada di situ kan. Terutama tadi yang berkembang adalah di kota-kota third city itu kan ya. Artinya itu kota kecamatan malah ya, kabupaten, kecamatan kan gitu ya. Nah challenge-nya di mana sih sebenarnya kan itu kan tadi gitu kan, bicara retail ini kan problematikanya mungkin Panjang bisa cerita seperti apa. Belum lagi ngadepin mungkin ya mohon maaf kalau bikin toko di pinggir jalan kan udah banyak juga ormas ya kali. Ya itu udah dihitung kalau di dalam konteks cost of to build-nya lah. Tapi memang challenge selalu banyak gitu, yang seperti ya bangun toko segitu banyak seluruh Indonesia, tentunya yang paling utama memang kalau isu terbesar memang pasti kan cari lokasinya. Ya, lokasi yang pas. Kedua juga ya mungkin logistiknya juga itu menjadi PR juga karena kan seluruh Indonesia ya. Dan ya kita nggak hanya jual handphone sekarang, tablet, tapi kita juga ada TV apa segala gitu kan. Jadi itu juga agak nightmare untuk logistiknya. Tapi memang
Makanya kita banyak bangun kayak sub depo lah. Jadi biasanya itu kalau konsepnya tuh satu depo itu juga bisa termasuk toko ya. Jadi bisa serve both itu biasa serve up tuh sampai 40-50 toko. Jadi kita decentralize banyak fungsi karena nggak mungkin semuanya dikontrol dari Jakarta kan. Jadi efisiensi terhadap barang apa segala macam itu kita lakukan dengan logistik kita yang ya se-efisien mungkin. Karena memang ketiga kalau ditanya challenge-nya apa ya inventory nyangkut tuh cost besar buat kita kan. Jadi itu yang kita harus very efficient lah dalam perputarannya. Makanya penggunaan depo itu sangat penting untuk bisa serve toko-toko itu. Karena kan toko di lokasi A ini jarak 10 kilo aja mungkin yang laku apa bisa beda sama toko B yang nggak laku apa atau yang laku apa kan. Jadi movement itu mesti kita atur cepat. Karena kalau saya gampangnya gini ya, 1 bulannya barang nyangkut di satu toko, nggak bisa dijual, saya udah bayar bunganya kan 1 bulan. Iya. Sedangkan ya tau lah marginnya barang gini berapa sih? Tipis banget. Tipis kan. Jadi sebenarnya kan itu udah memakan margin. Kan? Jadi perputaran itu mesti cepat. Jadi itu ya salah satu challenge yang memang kita lihat lah banyak. Ya di luar yang masalah kayak kalau yang non-teknis ya pasti akan selalu banyak lah gitu kan. Tapi saya rasa bagusnya kita mungkin salah satu kekuatan kita memang kan selain daripada ya kita ekspansi ini juga kita punya sistem prosedur juga cukup tight ya. IT kita juga cukup baik, jadi bisa memastikan informasi data masuk cepat supaya decision making bisa dilakukan dengan baik. Kontrol yang paling penting juga memang kontrol terhadap operation di lapangan, manajemen kita yang di region juga kita banyak kasih wewenang untuk bisa jalankan operasional ini secara efisien sesuai dengan kondisi lapangan masing-masing gitu kan. Karena ya tahu lah kita manage lebih dari 20.000 orang ya seluruh Indonesia, jadi ya banyak isu lah. Kalau mau ditanya temptation-nya banyak lah gitu kan, kalau sistem nggak kuat ya bisa bolong gitu kan. Betul. Karena barangnya bukan barang ini banyak yang suka kok. Handphone, smartphone siapa sih yang nggak mau, apalagi kalau merek-merek gitu kan. Itu kan jadi temptation-nya banyak gitu. Risiko kehilangannya luar biasa. Saya nggak bilang itu, tapi bisa aja jadi. Jadi isu fraud lah atau apa itu bisa kejadian. Jadi makanya memang yang diperlukan memang kan kontrol. Dan itu bisa kita perlu IT system dan juga personel yang memang mengikuti SOP yang udah ada. Jadi itu untuk meminimize lah. Saya bilang kalau sampai eliminasi total pasti hampir nggak mungkin. Nah ini kan tadi yang Pak Joy udah bilang, challenge-nya juga tadi logistik, ya kan, bagaimana dengan margin tipis ini produk maksimal harus keluar dalam 12 sampai lebih 1 bulan kan gitu. Itu kan tadi juga ada dukungan IT-nya kan. Tapi tetap dong people-nya juga sangat menentukan kan gitu. Which is kalau kita bicara transformasi perusahaan kan itu depend pada people-nya juga pada akhirnya yang berdedicate ya, yang punya integritas, yang punya ini. Karena saya juga pernah pengalaman di beberapa teman-teman yang pernah di distribution channel ini kan, itu problemnya memang most likely adalah di people-nya ya. Emang kalau memang tidak cukup kuat membangun sistem ya, tadi itu banyak bolong-bolongnya. Terus artinya itu juga menyangkut investasi dong, yang Pak Joy. Seperti apa investasi yang di develop khusus untuk bisa tadi mencegah hal ini dalam mendukung, padahal produk kita sama efisiensi juga dapat tujuannya. Ya people sih pasti salah satu yang pilar yang memang kita invest cukup banyak. Kita malah sudah ada untuk kita bilangnya kan ROI kita ya di lapangan. Itu biasanya kita ada buffer 3 bulan. Jadi kita istilah buffer 3 bulan tuh memang tugas mereka tuh hanya di seconded ke toko-toko untuk belajar sama juga retraining terus diputar. Salah satu key strength kita mungkin ya memang karena training system kita tuh udah jalan dan very intense. Kita malah punya sekarang kan RJ University juga yang memang tujuannya untuk benar-benar nge-develop people skill dan juga kompetensi dalam hal memanage toko, operation, store leader dan juga supervisor. Itu semua tiringnya ada. Kita memang very focus on people. Benar yang tadi dibilang bahwa memang investasi yang terbesar ya selain daripada ya mungkin bangun toko ya, biaya bangun capex-nya, tapi juga adalah development terhadap orang-orang kita. Dan itu memang kita very serious karena memang benar dengan jumlah segitu banyak, salah satu aset terbesar kita memang kan ya orang kita lah gitu. Dan orang kita bisa menjadi aset kalau memang kita terus di training, terus di develop untuk supaya menjadi kedepannya ya menurut saya sih ya kita sih cukup bangga bahwa memang banyak orang-orang kita memang udah nggak sama kita, tapi memang lari ke kompetitor itu juga banyak sekali.
dan mereka juga ngelit di situ gitu ya. Kita juga ya bangga sebel juga gitu. Jadi 0% tapi dibaca. Tapi itu kan memang buat saya itu kan satu ya barometer bahwa memang kita udah jadi barometer di industri ya, bahwa memang orang kita yang sekarang kalau mau jadi leader di misalnya di retail A, retail B yang bukan retailnya Era Jaya, ya banyak sih yang leadnya juga banyak semua dari kita juga sih, orang-orang kita yang dulu lah ya. Gitu. Jadi sebenarnya udah menunjukkan bahwa sebenarnya kan memang benchmark itu dari orang adalah memang di kita, dan itu terwujud karena memang dedikasi daripada manajemen juga untuk memastikan investasi untuk nge-develop mereka tuh ada. Yang pasti gini Pak Joy ya, saya melihat bahwa sebenarnya transformasi yang sangat masif ya dilakukan oleh Era kan selama yang tadi malah di era-era yang zamannya malah COVID ya kan 2020 itu kan malah semakin masif dari si retail jumlah toko juga semakin banyak kan gitu kan. Ya memang terus kemudian juga bagaimana mengubah tadi yang dari depend pada sebelumnya pada distribusi tapi lebih ke memang depend pada retail kan. Akhirnya itu kan juga tercermin ya. Kalau teman-teman sobat solar lihat ya, saya barusan juga congratulasi sama Pak Joy gitu. Tahun full year 2025 rekor 76 triliun. Artinya emang mana ada hari ini jujur ya, aku buka industri mana smartphone hari ini yang bisa bahkan bisa sampai chip di 76 triliun full year secara revenue kan gitu. Terima kasih selamat luar biasa. Harus kasih selamat lagi nih Pak Joy. 76 itu kan sesuatu yang banget ya, meanings banget itu ya. Terlepas dari mungkin hal yang lain kan. Tapi ini udah sesuatu yang memang membuktikan bahwa industri gadget itu masih sangat prospek gitu. Meskipun memang kita tahu hari ini nanti kita akan bahas challenge berikutnya. Tapi fakta bahwa ini memang tadi kebutuhannya tinggi, kemudian juga akhirnya dengan era phone yang Era Jaya udah mendeliver dengan tadi yang layanan yang prima gitu. Benang merah di mana tuh Pak Joy dengan transformasi yang masif dari sejak COVID itu 2020-an ke sini, kemudian bisa akhirnya muncullah gitu hari ini yang memang tercermin dari pertumbuhan company itu sendiri. Ya kalau benang merahnya ya mungkin terkait dengan bahwa memang kita terus menginvestasikan kita punya channel kan, terutama di retail. Nah, kita memang kalau dilihat ya tadi udah diselamatin juga bahwa memang kita tumbuh sih sekitar 17% ya dibanding 2024-2025 secara top line-nya. Tapi memang kalau dilihat di industri sebenarnya kan nggak tumbuh. Industri itu sangat stagnan. Karena sebenarnya penetrasi terhadap smartphone itu sebenarnya kan udah bisa dibilang lebih dari 100% kan. Dan juga makin lama kan smartphone itu juga makin bagus, nggak perlu tiap tahun ganti kan. Jadi kita lihat bahwa memang kan perputaran handphone itu kan juga nggak secepat kayak dulu gitu. Nah ini kalau ditanya benang merahnya mana ya? Benang merahnya karena memang kita berhasil ngebangun retail network yang menjadi first choice buat customer di industri. Gitu kan. Jadi kalau di pasar untuk yang ini mungkin ya karena toko kita di mana-mana, saya rasa aja dan juga Eraphone tuh dikenal sebagai pilihan yang mungkin dependable, yang reliable, yang ada warranty-nya bagus, itu after sales-nya bagus, ya kualitas penjualannya juga bagus, tokonya juga lebih enak, lebih gampang. Ya itu semua tuh kan membentuk. Ditanya gitu ya akhirnya ya kita mungkin bisa dibilang ya memang kita bisa tumbuh double digit di pasar yang dimana memang industrinya agak stagnan. Dan itu saya lihat sih memang sudah mulai menghasilkan bahwa memang customer sendiri juga memilih dalam berbelanja itu toko-toko yang bisa dibilang mungkin bukan yang tradisional lagi ya saya rasa ya. Ya lebih banyak lari ke modern retail, which is yang bentuknya kayak kita. Nah tidak dipungkiri juga bahwa memang sebenarnya kita nggak sendirian gitu. Banyak teman-teman kita yang di daerah atau apa juga banyak mentransformasi juga gitu, mereka juga berubah gitu. Mereka juga redeploy retail sendiri, ngebuat tokonya juga lebih sifatnya ya hampir mirip-mirip kita lah gitu, pakai AC, pakai ada showcase, ada live demo, bukan yang tipe tradisional yang jualnya cuma box lah gitu. Karena memang key-nya untuk beli smartphone orang kan mesti ada pilihan kan. Dia mesti pegang, feeling. Nah, itu menurut saya kita udah berhasil mentransform sebenarnya ya istilahnya the way customer berbelanja lah. Dan itu akhirnya membuat bahwa kita bisa gaining market share lah sejak kita ekspansi itu. Karena menurut saya bukan hanya purely kita buat toko udah gitu.
Tapi banyak perintilan lain yang kita develop juga sehingga kita menjadi first choice. Marketing kita juga jalan, komitmen kita dalam membuat diferensiasi terhadap kenapa mesti milih Erafone daripada toko sebelah. Nah itu juga kita fokus banget di situ, develop program baru yang yang mungkin toko lain nggak ada. Menjadi first choice sehingga buat konsumen harga handphone kita nggak pernah main harga ya. Dia selalu harganya sih mengikuti harga prinsipal gitu. Tapi kita misalnya kita berikan kemudahan. Ya, kemudahan itu bisa diarti katakan sebagai affordability lah. Bagaimana yang kalau sekarang saya nggak mampu beli harga 5 juta, saya bisa nyicil 5 juta. Cicilan kita siapkan gitu kan. Plus kita juga berikan device protection, ada value added service lagi kita bangun seperti itu lah terus di situ. Nah itu yang membuat akhirnya ya saya yang lihat sih bahwa memang customer akhirnya lebih memilih ke situ. Gitu kan. Ya meskipun harga sedikit mungkin agak ya bisa aja mungkin saya lebih mahal dikit lah gitu. Bisa aja menurut saya nggak pernah lihat karena dari strategi kita nggak pernah bilang bahwa retail kita tuh harus murah. Ya nggak pernah gitu. Ya retail kita ya menurut harga prinsipal kan. Tapi kalau di distribusi kan ya namanya toko tradisional kadang-kadang kan ownernya di situ ya aja bisa ya udahlah untungnya mestinya sekian persen ya udah saya lepas lah supaya jual gitu bisa aja kan. Yang penting ngejar volume dulu gitu kan. Kalau saya bilang sih kita nggak bisa ke situ karena kalau kita mainnya kayak begitu ya menurut saya jadi akhirnya ya pasti ada kualitas yang akan berkurang gitu. Pasti akan dikorbankan karena itu. Dan kita tahu lah ya kalau barangnya murah pasti ada something yang nggak benar juga gitu. Persepsinya juga beda lagi ya. Ya gitulah ya kan. Emang saya setuju bagaimanapun modern channel ini mengubah habit masyarakat untuk bisa lebih hati, tidak lagi hanya menjadikan harga sebagai parameter utama. Karena kan tadi kan kita dapat value added service lain, bahkan installmentnya juga dibantu kan gitu. Artinya memang pada akhirnya ada kenyamanan yang diberikan atau dinikmati oleh pelanggan kan gitu. Yang menarik ini Pak Jay, tadi Pak Jay bilang industri pada saat tidak tumbuh nih. Bahkan kalau lihat operator juga ya gitu kan, nggak sampai ada udah double digit udah mewah banget kan. Artinya memang juga ini challenge banget kan, industri tidak tumbuh. Kemudian juga ada tadi juga kalau kita lihat hari ini masyarakat juga mungkin karena kualitas produknya sudah bagus itu, kualitas sudah semakin oke kan gitu. Artinya kan mungkin yang sebelumnya mungkin kalau ganti handphone setahun 2 tahun sekali kan, dan sekarang mungkin lifetime-nya lebih lama lagi kan. Itu kan juga tidak mudah sebenarnya kan. Atau lagi retail tadi yang kalau 1 bulan ngendap aja udah jadi gitu, potensi loss di situ kan. Nah, gimana Pak Jo ini memadu padankan tadi perubahan perilaku konsumen dengan cara the way-nya era nih untuk bisa tetap menjadi pilihan dan juga yang jangan juga turun kan, pasti turun kan nggak bisa ini kan, itu bicara growing yang dipertahankan. Ya kalau logikanya sebenarnya di industri kalau memang declining ya kita paling nggak kalaupun ngikutin tren industri tapi jangan lebih decline-nya nggak secepat decline-nya dia lah, berarti kita masih ini. Tapi memang di kasus kita dalam beberapa tahun terakhir ini kita memang masih gaining gitu, karena memang saya lihat sih kita masih ekspansi gitu kan. Tapi memang kan ekspansi kan satu sisi, bangun physical presence. Saya balik lagi bahwa kenapa orang milih kita gitu. Dan itu menurut saya tuh memang investasi yang benar-benar saya tuh mau lebih tekankan lagi, lebih kenceng lagi lah untuk khususnya mungkin tahun-tahun kayak sekarang ini dan kedepannya gitu. Karena ya jangan kita mau bangun berapa lagi udah cukup dong. Jangan buat saya kan sebenarnya kan ada satu titik jenuh di mana saya bangun toko akhirnya rugi. Ya kan itu yang kita nggak mau kan. Tapi sebenarnya kan produktivitas toko yang harus kita tingkatkan saat ini kan dengan yang udah kita invest dalam berapa tuh 2021 sampai sekarang ya gitu kan. Ya, itu memang PR-nya create that diferensiasi dan itu memang 2 tahun terakhir ini saya udah minta tim benar-benar bersama tim kita coba create itu. Dan ada beberapa contoh lah ya, misalnya kita cari misalnya hari ini di Erafone misalnya beli handphone harga sama aja, tapi kalau nggak suka dalam sebulan boleh tukar. Ada itu. Ada sampai situ. Ada program seperti itu juga. Namanya bebas tukar kita bilang. Tapi memang mesti tukar dalam yang sama harga atau yang lebih tinggi lah, gitu. Nggak bisa di bawah gitu. Nah itu sebenarnya kan buat saya itu satu contoh aja ya, masih ada banyak yang lain. Tapi saya ambil contoh ini kenapa? Karena
kebetulan nih yang agak unik lah gitu. Saya lihat Jarang tuh, tuh Pak, bebas tukar. kan, Orang udah beli, ya, 1 bulan lagi udah pakai kan. ya, jadi saya bilang ini sebenarnya apa? Kenapa kita buat nih? Karena kita tahu bahwa kan ya orang pergi ke toko handphone itu juga merek itu kan banyak. Oke, di price range 5 juta, mungkin ada pilihan 6-7 merek kan. Mau yang mana gitu? Customer yang bingung kan, karena mau yang termurah, feature apa, spek atau susah kan, atau bentuknya gitu. Kalau bentuk sih ya kan ada itu kan preference masing-masing. Ada yang kameranya begini, ada yang kameranya kotak, ada yang kameranya bulat, ada yang macam-macam sukanya kan. Nah, belum lagi di dalamnya mereknya pun juga ada. Nah, itu kita bilang ya udah, kita lihat seperti itu, kita lihat bahwa ada satu pain point ya, buat customer ya udah pakai aja ya seperti benar. Sebenarnya coba aja dulu, mungkin coba seminggu nggak happy ya tukar aja gitu. Kalau kita oke kok, karena kita udah hitung lah, itu pasti ada hitungannya lah. Kita nggak mungkin, kan boleh tukar cuma sekali loh, tapi kalau bukannya berkali-kali dalam sebulan ya. Jadi kalau itu mah jadi kayak handphone sewaan tuh. Tapi contoh lah satu kayak gitu. Kedua, kita buat beberapa program yang istilahnya kita lihat nih sekarang, ya kita must go beyond daripada jualan hardware. Saya percaya kita sebenarnya kan ngejual sebenarnya orang pakai ini karena ada alasannya pakai ini kan. Jadi kita lagi lihat kerjasama sama OTT ya, aplikasi OTT gitu kan. Oke, kita kerja sama mereka, mau nggak kita bantu make sure pada saat unboxing kita install dia punya aplikasi. Tapi yuk kasih something dong buat ke customer kita, contoh gitu. Jadi misalnya kita ada aplikasi nonton apa gitu ya, saya nggak usah sebutin mereknya, ini kan nanti kan free promo ya, nggak boleh gitu. Ada gitu kita bilang, ya udah aplikasi ini dia kasih free 3 bulan. Nah, contoh, jadi kan itu kan something yang toko sebelah nggak ada. Ya, kita ada deal gitu, oke dengan ini kita bisa dapat, ya silakan. Kita bilang ke customer kita, mau nggak nih untuk nonton bola, ini bisa nih ada gratis 3 bulan. Ya udah itu bisa dapat cuma di kita. Itu di situ. Contoh. Ini mulai gitu. Beyond ke ekosistem ya, dengan value edit atau solusi-solusi lain yang tidak sebatas produk ini. Ya, kalau saya ngeliat dari journey customer dalam penggunaannya juga ya, bukan pas saat dia beli, tapi setelah dia beli apa sih yang dia suka gitu ya, yang itu kan cost ekstra buat dia. Kalau kita bisa kasih something yang sebenarnya win-win juga, karena banyak OTT juga kan mau kalau bisa customer-nya udah langsung install daripada dia mesti nunggu lagi kapan di-install-nya belum tentu. Nah, kita bisa, karena kita ada presence, ini salah satu keunggulannya kalau misalnya memang tadi di awal saya udah bilang direct access to the customer kan. Di situ kita bisa lihat bahwa apa sih sebenarnya yang kita bisa drive certain behavior ke konsumen kita. Contohnya seperti itu. Ya, bisnis bicara itu ada langsung benefit yang dirasakan oleh customer, rather than hanya sekedar membeli. Ya, beli ini ada dapat ini apa, gitu kan biasa kan gitu-gitu doang. Ya itu-itunya sih ada, kita kasih tambahan lagi. Gitu. Karena kalau yang tambahan dapat ini dapat itu kan biasanya itu kan dari prinsipal, bukan dari kita kan. Ya pada akhirnya saya melihat bahwa akhirnya kan bagaimana company atau brand mempertahankan market yang sudah ada raih. Bisnis kalau bicara adalah ya kalau customer yang tadi ini dia akan terus repeat order atau dia akan terus beli ya ketika beli dengan di era phone plus impressionnya bagus ya kan, dan juga akan terus balik lagi ya kira-kira. Oke, itu memang ini loyalitas jadi sesuatu yang sangat konsen ya Pak J. Pak, ini kan hari ini kan juga nggak mudah nih bagaimana mempertahankan pangsa pasar atau market yang sudah diraih kan gitu kan, dengan kondisi yang mungkin tadi kita bicara industri pada dasarnya juga berapa tahun tadi kan sebenarnya decline kan gitu ya kan. Ini cara kan nggak mudah kan gitu. Tadi Pak Joy bilang bahwa kalaupun decline ya kita marah atau malah lebih dikit kan gitu, jauh seperti itu kan gitu. Tapi kan tantangan ini kan nggak mudah lagi dengan dengan geopolitik sekarang ya kan, dengan handphone kan juga produsen udah pada jerit ya kan, dengan keterbatasan chip itu kan juga naikin harga kan gitu ya. Artinya juga mereka melihat bahwa dari alih-alih tadinya volume ya sekarang mungkin lebih ngejar margin juga kan. Ketika itu kan akhirnya kan karena apa? Karena kan harga handphone juga udah mulai kelihatan ini bukan lagi ini lompat kalau maksudnya. Ya, yang tadinya mungkin harga entry level 2 jutaan kan udah nggak ada. Kan mulai sekarang dengan kelihatan ada 3 jutaan gitu ya, 3 sampai 5 kan barangkali. Yang kalau di mid range mungkin udah tadinya 5 ya mungkin udah lompat juga antara 7 sampai 8 bahkan malah di flagship udah di atas mungkin 15 jutaan. Nggak ada tuh flagship yang di bawah 15. Ini kan juga artinya kan juga akan jadi dampak juga ke pembeli, calon atau pelanggan. Nah, gimana nih strateginya kalau lihat persoalan-persoalan yang mungkin kompleksnya juga nggak mudah nih Pak Jo?
Ya memang tahun ini kan kita tahu lah industri ya, karena shortage memori ya, jadi harga barang agak naik sih. Dan eh, ya Q1 pun juga kita lihat banyak brand sudah mulai naikin harga ya. Ya memang so far sih balik lagi ya, menurut saya sih buat kami yang di modern retail structure-nya gitu ya, sebenarnya ada juga mungkin yang ya kita lihat bahwa memang harga handphone udah nggak ada lagi di bawah 2 juta. Ada sih, ada, bukannya nggak ada, tapi ada brand tertentu yang udah decided nggak mau main di situ, yang dulunya main di situ. Jadi otomatis kan dia mesti cari channel mana yang relevan buat dia. Dan kalau itu saya ngeliat sebenarnya yang banyak diuntungkan sebenarnya kan modern retailer. Karena memang untuk segmen price tertentu, banyakan memang di situ. Yang memang dulu banyak dependensinya sama barang-barang yang low end, kayak misalnya di bawah, saya malah bilang di bawah 3 juta sampai ke bawah lah ya. Ada kan juga yang cuma 1 something untuk yang dibilang smartphone. Nah itu dulu kan banyak kan di tradisional, kalau saya lihat. Nah sekarang dengan tidak ada barang ya saya nggak tahu nih. Saya sih ngeliat so far sih yang diunggulkan ya mungkin pemain-pemain seperti Era Jaya juga, karena kita memang channelnya lebih didesain untuk mid ke atas lah gitu ya. Jadi memang kita ada di tahun sekarang ini mungkin kita agak diuntungkan di situ. Nah tapi mungkin itu kan nggak bisa gitu aja, karena kita juga lihat takutnya kan demand berkurang. Orang lihat barang naik 20%, 30%, ya udah saya nggak jadi beli dulu lah tahun depan aja. Nah itu bisa aja kejadian kan. Jadi memang dibutuhkan sekarang ini kan ya insentif program dari kita juga untuk membuat orang tuh mau balik lagi. Ya jadi misalnya kayak kita ada program khusus trade in, kita ada program khusus untuk cicilan yang khusus ya, kerjasama dengan prinsipal juga. Jadi itu semua kita memang mesti gerakan. Ya kita nggak, tapi itu kita bisa lakukan karena memang infrastruktur bukan hanya physical toko, tapi juga di dalam tokonya apa aja yang memang sudah ada di situ dengan ekosistem partner-partner yang kita miliki untuk cicilan, partner untuk protection, untuk insurance, untuk warranty, itu semua bisa kita gerakan dan bisa kita paketkan. Belum lagi juga teman-teman dari carrier pun juga semuanya bekerja sama juga sama kita kan. Karena kan ya apalagi sekarang ini kan lagi 5G ya, lagi gencar. Jadi ya teman-teman carrier juga banyak ngelihat bahwa akuisisi untuk meng-convert customer mereka untuk menggunakan 5G ya mesti punya 5G handphone. Kalau handphonenya masih 4G kapan dipakai bisa 5G kan? Nah itu sebenarnya juga bagus. Kita semua bisa berkolaborasi di satu tempat, di satu channel yang ya kebetulan channelnya Era Jaya, untuk kita bisa ya win-win ya menurut saya ya. Dia bisa dapat akuisisi customer yang cocok, teman-teman yang dari prinsipal juga bisa lari ke situ, yang untuk support dari sisi financing juga bisa masuk di situ juga. Karena kita tahu, mereka pun juga tahu bahwa profil daripada customer kita itu bukan yang bukan tukang ngempleng terlalu banyak lah gitu ya, dibandingin yang nggak jelas ya. Itu semua kan mereka juga ada data ya. Mereka punya analitik, mereka juga udah ada dari historical. Makanya semuanya selalu nempelnya kebanyakan tadi ke modern channel, karena mereka ngelihat bahwa itu lebih reliable lah dibandingkan kalau memang yang entah berantah gitulah. Apalagi tadi yang strategi Pak Joy itu terus penetrate ke toko-toko bahkan kecamatan di itu juga padahal juga mengubah perilaku masyarakat setempat ya. Tadi tradisional prepare ya lebih nyaman, lebih dan dilayani ya kan, juga experience-nya dapat ya kan di situ kan. Artinya ini juga inline tadi ya dengan strategi tadi, berusaha untuk tetap mempertahankan bangsa tapi juga penetrate tetap jalan kan gitu. Lebih ya sekarang kalau di tahun ini ya, kita memang dari tahun lalu pun juga kita lebih targeted sih untuk ekspansinya. Nggak smash kayak dulu lah. Kalau dulu kan karena masih kurang ya kita ratakan dulu. Nah sekarang kita lebih targeted provinsi mana, kota mana, kecamatan mana, ya udah. Karena kita ngelihatnya lebih potensial. Lebih yang lebih cepat balik kapan gitu. Sisi itu tetap harus ada prudennya di situ kan. Nah ini kan menarik ya Pak Joy, dengan situasi landscape industrinya berubah dengan shortage chip itu kan gitu. Kemudian tambah lagi dengan kondisi ya geopolitik hari ini perang Iran itu juga bikin kita juga fear juga, bertambah khawatir kan gitu. Yang ditakutkan juga nanti ke depan kan kabarnya gitu, kita bukan ini tapi berharap ya nggak tahu ya sampai berapa lama pemerintah menahan harga BBM kan itu kan itu kan kunci di situ tuh nanti kalau 3 bulan atau 5 bulan ke depan kan. Nah
Nah ini seperti apa nih antisipasi Pak Jo dan teman-teman nih? Kalau itu semua bisa, kita kan mesti mengubah juga tadi kan parameter dan strateginya. Right, right. Kalau tahun ini kan emang banyak sekali yang ketidakjelasan lah ya. Iya. Kita nggak tahu lah. Ya terutama tadi disebut ya perang kan impactnya kan ke harga minyak, dan harga minyak itu larinya impactnya kan kemana-mana, bukan hanya bensin. Cost to produce juga naik semua kan, Iya, karena banyak barang itu kan tergantungannya kan sama minyak kan, untuk sebagai raw material. Nah, ya kalau sekarang kalau ditanya ke kita ya memang kan kita masih nggak bisa lebih, ya gini, kita tetap akan expansion, tapi memang kita akan lihat. Kalau dari sisi saya sih, kita bisnisnya Raja kita tetap akan lihatnya bahwa ekspansi itu mesti dibutuhkan, karena memang kita ngelihat masih ada kesempatan. Tapi mungkin kita akan lebih nge-reviewnya tiap 3 bulan, tiap quarter kita akan lihat. Karena kan kita nggak pernah tahu, mungkin ya kan nih katanya 2 minggu lagi selesai perang. Tapi kan kita nggak pernah tahu, atau perangnya sampai akhir tahun. Nah, imbasnya kemana kita juga nggak tahu kan. Contoh yang gampang. Nah, makanya kalau dari saya rasa sih ya mungkin ya kita sebagai manajemen ya lebih prudent aja. Tapi bukan berarti kita tahu-tahu. Yang saya nggak terlalu percaya bahwa karena kalau ini katanya nggak bagus ya kita ngerem semuanya. Karena menurut saya once kita ngerem, ngebalik ini lagi itu lebih susah. Tapi instead saya percaya bahwa kita lebih hati-hati aja. Ya kalau memang perlu ngerem ya kita pasti ngerem gitu. Tapi kalau sekarang belum jelas mau ngerem buat apa gitu. Lebih baik kan kita lihat dulu. Kita pun measure kok. Kita juga nggak gegabah bangun langsung sekaligus semua. Kita lihat dulu kan pelan-pelan. Kita yang yakin kita jalan dulu. Kalau kita memang nggak yakin sekali, ya pasti kita stop. Kita clear kok. Kalau bisnis nggak menguntungkan, pasti kita tutup kok. Ngapain kita pertahankan? Anyway, kita waktu bangun toko segitu banyak, juga banyak toko kita tutup kok. Kita ganti tempat segalanya, kita banyak. Kan toko kita kan bukan kita beli, itu kan rental. Kalau misalnya memang rental udah habis, kalau memang nggak untung, ngapain kita pertahanin? Kita cari tempat lain yang lebih untung gitu kan. Jadi kan memang itu akan selalu dinamika bisnis akan selalu ada. As simple as that sebenarnya. Ya, jadi kalau buat saya sih lebih ya udah kita hati-hati aja, kita prudent aja. Ya. Bukan berarti haluan kita rubah langsung. Kita mungkin lebih ngelihat aja, tetap arahnya ke sana. Tapi ya kalau memang perlu ngerem dulu ya kita ngerem. Tapi kalau nggak kelihatan masih oke, kita jalan terus. Ya, betul. Sejauh ini seperti apa ya? Maksud saya kan ini kan dinamikanya juga dengan teman vendor ya, dengan prinsipal kan. Otomatis hari ini kan juga mereka yang saya bilang tadi kan, kita udah lihat lah tren ke depan nggak ada lagi handphone murah lagi kan. Jadi kalau bicara entry level udah kelas 3 jutaan ya kan, itu juga pasti akan menekan volume penjualan kan. Jadi saya memang prinsipal udah mulai ngejar bagaimana mereka ada di posisi yang mengejar margin juga kan, ini menyangkut surviving mereka kan. Di satu hal yang mereka datang ke situ tentu mereka juga pengen tetap bisa long term bisnis ya kan gitu. Nah bagaimana era sendiri sebagai mitra utamanya untuk bisa menjadi solusi teman-teman yang mungkin sudah hari ini juga sama halnya gitu untuk mengubah atau mereview strategi mereka ya Pak. Ya kalau sekarang kan hampir semua prinsipal pasti akan naikin harga. Margin tuh pasti penting ya, dia nggak mungkin mereka berbisnis tuh rugi kan. Jadi ya kita sih dari sisi kita sih sangat diuntungkan kalau menurut saya sih, karena selama ini kan dengan direct access kita ke customer, ya mereka pasti akan selalu berdiskusi dengan kita untuk melihat mana yang relevan buat pasarnya gitu kan. Dan tahun ini mungkin contoh yang baik di mana memang dengan harga naik cukup signifikan di beberapa segmen, terutama yang low end lah ya, itu naiknya cukup banyak. Tapi kalau yang udah mid and high, naiknya nggak banyak, karena kan relatif percentage terhadap harga yang sekarang kan. Nah itu kita banyak duduk sama mereka, kita banyak buat planning bersama untuk menentukan misalnya volumenya kurang lebih berapa, model apa yang relevan buat Raja sendiri, dan kita coba lihat, karena memang masing-masing prinsipal punya strategi mungkin agak sedikit berbeda ya. Ada yang mungkin masih maunya quantity. Ada yang udah mulai berubah, oke yang penting value. Turun 30%, harga naik 30%, hasilnya kan sama. Contohnya kayak begitulah. Gitu kan. Nah, makanya tergantung memang dari prinsipal. Tapi kalau dari sisi kami ya kita sih dengan semua prinsipal, dengan semua partner kita duduk, kita buat planning, karena semua problemnya sama kok. Yang tadi diuraikan, harga naik. Tapi memang dari sisi mereka, keunggulannya mereka mau harga naik juga ini. Kenapa? Karena mereka mau ASP naik kan, average selling price. Betul. Otomatis kalau average selling price naik, margin lebih aman, lebih terkontrol. Tapi otomatis kan ya quantity pasti berkurang.
Jadi itu pasti lumrah lah. Nggak bisa mau dua-duanya. Kan konsumen Indonesia juga ada, bukannya nggak mampu, tapi karena dia naik segitu banyak, mungkin ya di level yang low end, ya mungkin mereka lebih delay lah purchase-nya. Bukan berarti mereka nggak akan purchase, pasti mereka akan purchase, cuma masalah kapan. Mungkin 6 bulan dia beli, sekarang bisa-bisa delay jadi 10 bulan. Yang biasa setahun mungkin bisa 1,5 tahun, yang 2 tahun mungkin jadi ya 3 tahun, bisa aja gitu kan. Nah ini semua sebenarnya kita lihat, karena sebenarnya kan barangnya tetap dibutuhkan. Ya, walaupun semua orang dibilang udah punya handphone, tapi tetap mereka butuh kok, masih ganti yang baru, barangnya rusak, gitu kan. Tapi ada juga segmen yang memang tiap kali launching selalu ganti melulu, itu ada yang kayak gitu kan. Nah, yang lebih vanity segmen lah ya, dibandingkan daripada functional segment. Kalau functional segment yang kita lihat banyak kok orang yang nggak ganti, tapi memang kan ultimately dia mesti ganti. Lepas apapun alasannya ya. Kita tugas kita kan memastikan dia lari ke kita dan mempermudah, mempercepat supaya mereka balik lagi ke kita. Setuju Pak Jo. Emang nih bagian aku pada akhirnya juga traceability paling penting ya. Di era sekarang ini toko kompetitor boleh banyak gitu ya. Silakan, ini juga nggak ada yang ngarang kalau bikin toko tiba-tiba sebelahnya Erapa dan toko lain kan nggak ada yang bisa kalah ya. Udah banyak tuh. Udah banyak. Oke. Nah, sebenarnya banyak banget nih. Saya masih, tapi dikasih tahu 5 menit lagi, tapi mungkin kita waktu 10 menit ya kali ya. Nah, Pak Joy, kan transformasi era salah satu juga ada satu toko lain ya, yang hari ini juga memperbesar volume masuk ke segmen yang lebih luas ya, elektronik itu kan, dengan kerjasama dengan perusahaan dari Vietnam itu kan, yang ngembangin Era Blue kan gitu. Apa sih dasar dari itu sebenarnya? Apa emang nggak puas atau emang mencoba 14 pasar juga ke depannya? Karena emang smartphone tadi challenge-nya juga nggak mudah hari ini ya. Gitu. Ya, kalau karena kita punya kerjasama sama partner kita dari Vietnam itu kan memang lebih ke konsep full CE retail, jadi consumer elektronik. Kalau Era Phone itu kan lebih kayak smartphone, gadget-gadget yang terasosiasi dengan smartphone itulah, kayak tablet, laptop, ada TV pun, tapi itu TV pun juga nggak semua merek. Nah, sedangkan kita ngelihat sebenarnya gini, kalau kita ngelihatnya sama juga ya, pada saat kita ngelihat electronic business, itu hampir sama kayak handphone mungkin 20 tahun yang lalu, gitu. Dimana kita ngelihatnya tuh tidak ada modern retailer yang nationwide. Ada sih modern retailer, tapi hanya men-serve segmen-segmen tertentu kan. Kalau itu dari kacamata kita ngelihat market pasarnya pada saat itu. Nah, sedangkan 90% kita lihat tuh semuanya tradisional. Right? Orang beli AC itu kan tradisional. Pikir mau beli lemari es, di mana coba belinya? Kalau sekarang kita nggak ada toko yang di mall. Kan sekarang kita tahu yang toko di mall cuma itu aja lah. Ya kan? Dan juga nggak semua mall dia ada. Gitu kan. Sedangkan pengguna elektronik memang nggak seintens kayak inilah, gitu kan, kayak handphone ya. Tapi tetap segmen itu ada dan itu underserved. Kita ngeliat itu underserved. Makanya waktu itu kita bareng-bareng sama partner kita study market, kita lihat bahwa ini ada potensi untuk dikembangkan menjadi konsep yang kita mengerafonkan lah. Gitu. Kita membuat itu sebagai modern retail mereplika konsep. Erafon ya. Orang yang sudah dikuasai dan di konsep itu kita besarkan sehingga portfolionya lebih luas menjadi electronic shop. Gitu. Dan electronic shop itu bukan yang hanya brown box ya, tapi juga even yang small box, kayak small box itu kan kayak small appliance, kayak rice cooker, kayak panci, kayak you name it lah, banyak. Itu kan sebenarnya kan banyak kebutuhan masyarakat di situ. Dan memang terbukti setelah kita mulai dari 3 tahun yang lalu ya, masalah mulai ya, ingat saya tuh ya. Itu memang reaksi pasar sih sangat positif ya, kita lihat lumayan lah gitu kan. Jadi istilahnya kita kayak ketemu gitu, ada satu konsep yang memang bisa dijalankan dan memang ada peminatnya. Dan memang kalau kita tanya Era Blue itu tidak meng-cater terhadap kota besar. Jadi kayak di Jakarta nggak ada tokonya di Jakarta. Karena di Jakarta menurut saya itu udah ada channelnya yang bisa men-serve kebutuhan itu. Tapi kalau di kota-kota pinggiran, even di Jabotabek ya, kita kan banyak kan tokonya ini kayak di Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, Depok ya, Bekasi, Depok, Bogor ya, pokoknya yang di luar kota besar.
itu kita lihat memang ada. Dan memang mereka mau kemana gitu loh, mau cari barang ini. Iya. Kan nggak bisa semuanya juga online. Nah itu kan kita lihat juga kan sekarang, ya sebelum ada online kemana? Apalagi yang belanja emak-emak nih ya. Rice cooker. Dan kita buat itu lebih dekat ke tempat mereka. Jadi kita bangun tuh banyak di dekat-dekat perumahan-perumahan. Dan itu memang kita lihat terbukti cukup efektif lah. Ya. Sampai Maret itu berapa udah jumlah seperti hari ini kita kayaknya udah 200-an. 200-an ya. Dan 3 tahun lalu ya. 3 tahun 200-an dan kita sekarang udah mulai ke Jawa Barat itu udah hampir beres. Botabek udah beres. Kita mungkin tahun ini kita mau coba masuk ke Jawa Tengah lah. Nah 300 itu berarti udah ngalahin incumbent dong ya? Saya nggak tahu Langsung sebut namanya. Karena saya pernah kerja situ juga, 8 tahun lalu. Ya kalau ditanya sekarang kita sih bisa dibilang jumlah tokonya mungkin yang terbanyak untuk yang elektronik ya. Kalau revenue saya nggak tahu ya, karena industri saya mesti lihat lagi datanya, tapi udah hampir mendekati sih. Artinya tetap dengan 3 jumlah itu akan bertumbuh. Pada akhirnya kan juga itu bisa mengkontribusi pertumbuhan Era Jaya. Oh iya. Itu menurut saya sih complementary juga. Betul. Toh kita juga di street, tapi kita ada lagi satu format yang masuk lagi ke street. Jadi kita kan bareng-bareng bersama masuk situ. Di Era Blue juga ada Era Phone-nya. Pasti. Kita ada Era Phone-nya, ada sisanya Blue kan. Iya, ada Island. Lebih ada satu section buat Era Phone-nya. Karena kita percaya kombinasi ini akan lebih efektif gitu dalam meng-cater kebutuhan konsumen yang kita target gitu kan. Nah sebelum closing ada satu pertanyaan yang sebenarnya juga pasti teman-teman atau sobat juga paham ya situasi sekarang gitu, bahwa Era Phone ini kan dengan era lainnya kan gitu, terutama yang satu footprintnya tokonya yang Urban Republic atau yang lain itu kan juga lekat dengan apa ya, ya kalau tiap tahun teman-teman kalau yang punya atau segmen itu udah pasti kejar ya. Pertama di bulan September ya kan, peluncuran dengan iPhone gitu ya. Ini udah pasti besok udah nyiapin lagi, kalau punya yang udah siap dengan foldable phone, udah pasti orang tapi pasti top of mainnya kan pasti belanjanya pasti kebanyakan most likely adalah di Era kan gitu. Nah ini juga bagaimana strateginya Era nih Pak Joy ya kan, karena kan juga hari ini juga iPhone juga yang hari ini yang memang masih jadi salah satu terbesar, tapi juga ada teman-teman lain yang udah jadi distributor. Kan itu kan kompetisi juga nggak seperti dulu kan. Kita apa nih? Nah, saya ini mungkin seksi terakhir tentang iPhone nih. Sebelum kita closing gimana nih Pak Joy? Ya kalau saya lihat sih iPhone sih Apple lah ya. Apple sebenarnya kan ya bisa dibilang baru bisa jualan lebih resmi dan efektif itu kan mungkin sejak tahun 2022 kali ya, 22. Pokoknya iPhone 12 saya ingat tuh ya. Pokoknya setelah COVID juga ya. Setelah IMEI control. Oh iya. Setelah IMEI control lah. Karena sebelum IMEI control kan susah. Iya, barang dari mana? Udah Batam rembes. Kita launching pas udah mau launching tahun berikutnya. Iya, udah lambat. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini masih dalam sifatnya tuh mungkin animonya masih ketemu terus gitu. Karena Apple sendiri juga ngelihatnya bahwa sebenarnya pasar Indonesia itu kan nggak semuanya Pro Max. Right? Walaupun itu memang jualannya cukup baik, tapi juga kita ngelihat kan bahwa sebenarnya Apple punya brand itu kan memang cukup aspirasi lah ya. Banyak orang yang teraspirasi dengan brandnya, tapi belum tentu mampu. Makanya strategi Apple saya lihat sih sejak dia udah zaman IMEI control itu mereka kan invest untuk meng-create user iOS itu sebanyak mungkin. Jadi dia investasi dia keluarkan kan, ya kalau sekarang nih kita di tahun 2025 kemarin, itu kan iPhone 13. Itu kan padahal kita lagi ngomongnya 15 gitu. Jadi kayaknya produk yang 2-3 tahun umurnya, tapi itu surprisingly bisa laku gitu. Karena harga sih sebenarnya kalau itu karena price point. Karena dia masuk ke dalam price point yang memang sweet spotnya ada customer yang aspirasinya mau ke Apple, itu masih paling nggak coba dulu di situ. Iya. Kan? Nah itu saya lihat sih masih akan berjalan terus, paling tidak mungkin untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan sampai di titik jenuh tertentu di mana memang semua pengguna Apple udah pakai Apple. Nah kalau saingan sih ya kita tahu lah ada 2 pesaing yang ditunjuk juga sama Apple. Ya buat kami sih ya kompetitor tuh selama healthy ya menurut saya sih oke aja kok. Ya tinggal masalahnya balik lagi kan, brandnya pas customer mau beli dia mau lari kemana gitu, ya kan? Ya kebetulan kami sih percaya selain Era Phone kita punya mono brand Apple iBox itu juga
hari ini kan udah menjadi, ya bisa dibilang kan synonymous dengan Apple, dan juga kita terus percaya bahwa dengan meningkatkan kualitas daripada people kita di iBox dan juga di Erafone, dengan offering pasti kurang lebih sama ya menurut saya sih ya. Barang semua ada ya, saya yakin dengan tadi yang kita bahas juga yang fitur-fitur apa diferensiasi itu yang kita create itu kan terus kita harus nggak bisa berhenti gitu. Betul. Karena namanya menurut saya bersaing itu baik, karena itu terus memacu kita untuk jauh lebih baik lagi. Kalau nggak ada kompetisi malah jadinya kadang-kadang kan jadi Ya gitulah. jadi ya keenakan gitu kan. Ya, makanya tapi yang penting menurut saya asal kompetisi kita sehat dan tentunya pihak Apple bisa menjaga kondisi pasarnya gitu dengan ya istilahnya kan buntutnya semua prinsipal itu kan sebenarnya sebagai prinsipal yang punya barang, jadi dia masih memastikan bahwa channelnya juga nggak bisa berantakan. Jadi kalau saya yakin sih semua prinsipal pasti melakukan hal yang sama. Iya. Ya. Nah yang soal iBox ini kan memang udah jadi top of mind ya Pak Joy ya kan itu. Artinya memang sejak dari awal nih konsistensi ini dijaga gitu. Akhirnya meskipun tadi ada kompetitor tentu preferensi orang membeli tetap di iBox. Nah satu sebelum kita closing adalah ini juga kan lagi sedang siap-siap industri juga ya akan ada perubahan yang cukup drastis terutama di sisi pasar laptop kan. Apple akan segera meluncurkan Mac Neo kan, itu bicara entry level. Artinya ini bagaimana kesiapannya dan kemudian juga seperti apa nanti respon dan strateginya Pak Joy ini untuk bisa mempercepat penetrasi produk yang entry level ini. Ya channel kita sih udah siap. Ini kan udah launching kemarin kan di global. Di Indonesia katanya sih mungkin barang mulai ada. Saya juga belum dapat udah dapat konfirmasi tapi kan barangnya belum datang. Iya. Tapi ya kita juga belum boleh jualan. Jadi kan sebenarnya yang saya dengar sih udah mulai boleh lah. Tapi kita lagi persiapkan. Channel kita siap lah intinya sih. Questionnya lebih barangnya cukup nggak gitu. Ya, saya khawatirnya gini karena itu kan worldwide dibuat entry level. Kan bukan hanya Indonesia jualan itu kan seluruh dunia. Nanti kasusnya sama kayak iPhone 17 ya gitu juga nggak pernah tahu ya sampai sekarang pun juga masih ada sedikit shortage kan, global shortage di Apple-nya kan. Terutama kondisinya sekarang nih kan nggak ada yang nggak kena masalah memori shortage kan. Termasuk Apple juga nggak kena turun dari itu, mereka juga kena gitu. Jadi sebenarnya tinggal nunggu kesiapannya dari prinsip. Kalau itu saya sih tinggal nunggu Apple-nya kapan siap dia mau launching. Dengar katanya nggak tahu benar apa enggak. Ya kita tunggulah. Gitu. Ya kita sih channelnya udah siap. Kita udah lebih dari 100 iBox plus kita juga ada iBox. iBox dari mana-mana sampai ke Papua juga ada loh. Ada ya? Ada lah iBox di Jayapura. Jadi kita udah siap gitu. Kalau itu sih channel wise kita sih ready aja ya gitu ya. Tinggal nunggu. Tapi memang banyak sih yang ngomong yang ini Apple yang Mac Neo ini. Iya. Atau mungkin bareng nanti dengan peluncuran yang kabar setiap September itu. Enggak lah. Nggak kelamaan. Itu sih saya udah karena mereka udah global announce kan, global launch. Cuman barangnya masih belum masuk Indonesia. Kita tunggu aja lah. Itu sih ya kayak itu sih pasti breakthrough lah karena itu entry level kan di bawah 10 juta kan. Ya dapat jutaan ya. Mac kan itu dari dapat Mac ya. Wah luar biasa, Sobat Solar ternyata lebih dari 1 jam lebih teman-teman yang tadi batasi biasa 1 jam karena memang banyak banget isu-isu menarik yang pengen terus dibahas dengan Pak Joy yang pasti ini memberikan satu gambaran menarik ya. Kita banyak hal yang kita sudah ulas, ya akan memberikan inspirasi, mungkin perspektif yang berbeda atau mungkin kita bisa lebih banyak lagi nanti akan kita bahas ulang kalau ada sesi berikut ya. Siap. Ini akan menarik ya, situasinya juga Indonesia sangat dinamis dan tentu apa yang hari ini kita bisa akan lihat lagi seperti apa di beberapa bulan ke depan ya Pak Joy. Baik, terima kasih Pak Joy atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita akan bertemu lagi luar biasa. Terima kasih sudah bisa hadir di acara Bincang Eksekutif. Baik, Sobat Solar, kita tuntaskan saja diskusi kita di Bincang Eksekutif dengan Pak Joy Wahyudi, CEO dari Era Jaya Digital. Tentu saja kita berharap bahwa industri ini akan baik-baik saja, terus tetap berkembang meskipun challenge-nya memang tidak mudah dari sisi persoalan yang hari ini terjadi, bahkan ini geopolitik juga yang tidak mudah. Tadi Pak Joy bilang bahwa banyak uncertainty ya Pak Joy ya, tapi apapun itu bisnis tetap jalan. Tinggal bagaimana kita mengantisipasi dan mereview ulang kebijakan atau bahkan yang kita akan katakan bahwa itu akan jauh lebih baik ke depannya.
Baik, Sobat Seller, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Udayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.